Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para peserta program terlibat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pertemuan kita pada kali ini, yaitu tentang komentar teori huruf ro. Perhatikan ya gambar berikut ini. Perhatikan, ro ini termasuk daripada huruf dzalqiyah, ujung lidah ya. Perhatikan ujung lidahnya ya, ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Dan pengucapan ro itu mulutnya terbuka ya. Ini terbuka. Dan ujung lidahnya itu naik ya. Bunyinya itu dari bawah naik ke atas sini dan keluar ke sini ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dia ini dibaca tebal, ro. Pangkal lidahnya naik ke atas ya. Ingat, kalau dibaca tebal itu pangkal lidahnya naik ke atas ya. Kalau dibaca tipis, pangkal lidahnya menurun atau istifal namanya ya. Nah, ini ya istifal. Baik, perhatikan ini ujung lidah dan sedikit punggung lidahnya mengenai ya ujung lidahnya ya, dan juga dengan punggung lidahnya sedikit ya, punggung lidahnya. Kemudian selanjutnya apabila dia tipis juga sama ya pengucapannya, itu yang warna biru itu perhatikan. Cuma istifalnya saja ya, pangkal lidahnya menurun ke bawah ya, tidak mengeras atau tidak mengencang. Kalau tebal maka roknya dibaca kencang. Pangkal lidahnya ya mengencang di sini pangkal lidahnya. Kemudian penampakan mulut dari depan pada saat mengucapkan ro. Nah, seperti ini ya, mulutnya menganga ya. Inilah huruf ro itu. Ro. Ro. Perhatikan juga ini ya. Nih lidahnya ya, naik ke atas tuh ya, ujung lidahnya tuh. Perhatikan. Nah, itu ya. Or. Ketika diwakafkan or. Seperti itu. Baik, kita baca komentarnya. Ar-ra'u, huruf ro ya, ingat ya, menjadi panjang dia, menjadi mad wajib mutasil ya, tetapi ketika dia dibaca huruf asli ada hamzah yang disukun ro ya, seperti. Kemudian makhrajnya sama seperti makhrajnya nun, akan tetapi masuk ke punggung lidah sedikit. Nah, seperti itu makhrajnya ya. Sifatnya JTI2 IZTR in. Ingat ya, itu dihafalkan ya. JTI2 IZTR in. Jahar, tertahannya nafas. Jadi ketika mengucapkan ro itu nafas kita tertahan ya. Tawassoto, antara mengalir dan tertahannya suara. Ketika mengucapkan ro juga ada bunyi tawassoto, antara mengalir dan tertahannya suara. Istifal, turunnya pangkal lidah ya, turunnya pangkal lidah ya bila rohnya tidak baca tipis. Infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Nah ya, perhatikan ya, lidahnya terpisah ya antara bagian depan dari langit-langit. Izlaqa, ringan diucapkan. Nah, untuk roh ini ringan diucapkan ya, langsung keluar hurufnya, begitu maksudnya. Takrir, bergetarnya ujung lidah. Nah, takrir, bergetarnya ujung lidah. Inhiraf, condongnya huruf ke makhraj. Perhatikan ya, ini ro dan nun sih apa bedanya? Kalau nun itu ya ujung lidahnya saja ya, ujung lidahnya. Nah, ini nun ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau ro ini ujung lidah ya, akan tetapi masuk ke punggung lidah sedikit ya, masuk sedikit ya. Nah, perhatikan ujungnya itu ya. Kemudian selanjutnya inilah penampakan mulut kita ketika mengucapkan huruf ro. Perhatikan ya, nih naik ke atas ya, ujung lidah kita nih di atas tuh. Kemudian terdapat rongga juga di sini. Ini ada rongganya sini sedikit ya. Inilah rongga yang dilalui sebagian suara ketika melafalkan huruf ro, di mana tanpa rongga ini tentu makhrajnya tertutup rapat, yang menyebabkan pengulangan ro yang dilarang. Jadi tidak boleh ro yang double ya, tidak boleh or gitu saja ya. Nah, itulah penampakannya, mulutnya terbuka ya. Nah, mulutnya terbuka ya.
Baik, perhatikan. Nah, ini inhirafnya lam dan inhirafnya ro. Lam itu inhirafnya condong, artinya ya, condongnya makhraj. Ya, inhirafnya lam adalah hampir sama juga dengan ro ya. Nah, menyebar dia. Lam itu menyebar. Nah, ini kiri kanannya langsung kena ya. Al, al, seperti itu. Tapi kalaunya ro ini dia menjadi ke ujung ya. Nah, di tanda panahnya. Nah, ini inhirafnya ro seperti ini. Au, au, seperti itu ya. Beda dengan lam tadi ya. Al, ya. Kalaunya ro, au. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya, silakan nanti diperhatikan ya. Nah, tanda panahnya boleh dilihat lagi ya, ini tanda panahnya ya. Nah, ke bawah sini, sedangkan ro ini seperti ini ya. Nah, perhatikan itu ya, dan akan kita praktekkan nantinya. Baik, tebal dan tipis itu bedanya adalah istifalnya ya. Nah, pangkal lidahnya saja ya. Kalau yang tebal maka pangkal lidahnya akan naik ke atas atau mengeras. Dan apabila istifal dibaca tipis maka pangkal lidahnya tidak mengeras ya. Gitu saja. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan hukum ro. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.